Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bismillah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa untuk belajar fisika dalam seri belajar fisika bersama Mr. Sultoni untuk kelas 11 SMA. Dan kali ini kita masih membicarakan tentang fluida dinamis, ya. Dan kita sampai pada tahapan penerapan dari fluida dinamis, ya. Jadi sebelumnya saya sudah membahas tentang apa itu fluida dinamis, kemudian kita pada hukum persamaan kontinuitas serta hukum Bernoulli, ya. Silakan bagi yang belum melihat video saya sebelumnya bisa dicek di playlist video saya. Dan kali ini kita akan membahas tentang penerapan hukum Bernoulli, ya, yaitu pada venturometer, kemudian tabung pitot, kemudian nanti yang kita bahas hari ini adalah tentang tandon bocor, ya. Kemudian bagaimana konsep Bernoulli yang bisa menyebabkan pesawat terbang atau pesawat terangkat. Nah, oleh karena itu saksikanlah video ini secara utuh agar kalian paham seluruhnya. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video pembelajaran saya maupun pembahasan serta latihan soal-soal baik soal harian maupun soal untuk persiapan PTS dan PAS. Nah, baik anak-anak, setelah kita membahas tentang penerapan hukum Bernoulli pada venturometer dan tabung pitot, sekarang yang ketiga yaitu bagaimana kalau ada suatu tangki yang bocor atau bagaimana sih kelajuan dari suatu penampang, ya, ini pada lubang dalam suatu bejana yang berada di bawah, sehingga kita hitung nanti berapa jarak jatuhnya maupun kecepatan jatuhnya. Nah, yang satu hal yang perlu kalian konsepnya adalah, perhatikan konsepnya adalah bahwa H di sini dihitung dari permukaan atas, ya, sampai dengan ke dalam bejana. Nah, jika ada lubang posisi demikian, anak-anak, ya, kemudian ini bersih zat cair atau fluida, maka kecepatan jatuhnya adalah seperti halnya kecepatan jatuh bebas. Ingat GLBB, ya. Apa itu GLBB? Silakan bisa dicari di video playlist saya ini. Nah, V sama dengan akar 2GH. Ini kecepatannya, sehingga kalau mau dihitung debit air yang jatuh adalah luas penampang pipa yang bocor tadi atau lubang yang bocor tadi, luas penampangnya berapa dikali kecepatannya. Maka kita jabarkan bahwa debitnya adalah A dikali akar 2GH.
Nah, anak-anak ya, untuk jarak yang jatuh, tempat jatuhnya diukur dari posisi di bawahnya lubang ini. Nah, akan jatuh pada jarak mendatar berapa? Kita gunakan asal-usul rumusnya begini ya. Tadi kan V sama dengan akar 2GH. H yang digunakan, ini H1 adalah jarak dari permukaan air sampai dengan titik lubangnya itu. Ya, jangan sampai keliru ya anak-anak ya. Jadi H1 adalah jarak dari permukaan sampai ke lubang itu, H1. Jadi V sama dengan akar 2GH1. Lanjut, berapa waktu yang dibutuhkan? Adalah akar 2H2. Ya, ketinggiannya ini dibagi dengan gravitasi. Sehingga karena arah mendatar ini tidak lain merupakan gerak GLB, ya, gerak lurus beraturan, maka jarak yang ditempuh adalah V kali T. V-nya diganti akar 2GH1 dikali akar 2H2 per G. Sehingga kalau dijadikan satu, anak-anak, akar 2 kali akar 2 itu 4, keluar jadi 2 ya. G per G-nya hilang, tinggal H1 dikali H2. Jadi kalau H2 di sini adalah ketinggian lubang terhadap dasar tandon ya. Sedangkan H1 adalah jarak dari permukaan sampai dengan lubangnya itu. Inilah jarak tempat jatuhnya ya. Jadi jarak jangkauan terjauh yang dicapai pancuran air yang jatuh itu. Nah, baik, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal. Ada bejana ya berisi fluida. Tentukanlah ketinggian H ini agar jangkauan terjauhnya yang diminta adalah X sama dengan 2 akar 3 meter. Dengan posisi lubangnya di bawah ini, ternyata ini menunjukkan sudut 60 derajat. Nah, anak-anak, jika kalian masih belum paham kaitannya dengan gerak parabola ya, nanti silakan dicek di playlist video saya tentang gerak parabola ya. Jadi biar bisa saling melengkapi. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan ketinggian H itu, kita tahu bahwa rumus V sama dengan akar 2GH ya, kecepatannya tadi. Nah, kalau ini dikuadratkan tentunya menjadi V0 kuadrat sama dengan 2GH ya, dari sini dikuadratkan. Kemudian, nah ini rumusnya, rumus gerak GLBB parabola ya, perpaduan antara GLB dengan GLBB itu menjadi gerak parabola, anak-anak. Nah, di sini X, ada rumus X sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Kalau sin 2 alfa kita jabarkan secara matematis 2 sin alfa cos alfa, kemudian X-nya kita ganti dengan 2 akar 3, V0 kuadratnya diganti dengan 2GH, ini ya, 2 kali G kali H, dikali 2 sin alfa cos alfa. Nah, kemudian sudutnya kita ganti dengan sudut 60 derajat tan tadi. Maka, nah ini 2 di ruas kiri dengan 2 ini udah hilang ya. Tinggal yang 2 ini. 2H sin 60 cos 60. Tentunya kalian harus paham bahwa sin 60 adalah setengah akar 3, cos 60 adalah setengah. Jadi 2 yang ini bisa dicoret ya, ya.
Dua yang ini bisa dicoret ini. Nah, ini udah habis. Kemudian ini kan yang dicari H. H berarti kalikan silang. Ya, akar 3-nya juga dicoret. Ya, akar 3-nya udah habis, ini coret akar 3-nya. Jadi 1 ya di sini. 1 sama dengan H dikali setengah. Nah, jadi H adalah 2 meter. Nah, jadi ketinggian dari maksimum fluida agar jangkauan terjauhnya 2 akar 3 meter adalah harus 2 meter. Nah, untuk memperjelas latihan-latihan soal tentang tabung atau bejana yang tandon yang bocor, kalian bisa cek di LKS atau di buku Saku Vindonya. Nah, baik, sekarang yang keempat masih penerapan tentang hukum Bernoulli adalah gaya angkat sayap pesawat. Ya, itu. Jadi kalau kalian perhatikan pesawat terbang, pada bagian sayapnya ada bagian yang kadang digerakkan ke bawah ke atas, ya. Nah, itu tujuannya apa? Ya, tentunya dalam rangka ini, dalam rangka memberikan efek perbedaan kecepatan antara kecepatan di atas pesawat, di atas sayap pesawat dengan di bawah sayap. Nah, jadi dirumuskan perbedaan gaya F1 min F2 setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat dikali A. Ya, F1 adalah gaya angkatnya, nanti perbedaannya. Rho masa jenis kalau pesawat berarti berada di udara nih ya, pesawat udara. Kemudian ini V2 adalah kecepatan di atas pesawat dan perbedaan kecepatan di bawah sayap dikali luas penampangnya. Oke, contoh soal. Sebuah pesawat terbang memerlukan daya angkat persatuan luas, yaitu ini berarti gaya persatuan luas itu berarti nanti F1 min F2 dibagi A ya, 1300 Newton per meter persegi. Kelajuan aliran udara adalah 1,3 kg per meter kubik sepanjang permukaan bawah sayap adalah 200 meter. Berapakah laju aliran udara sepanjang permukaan atas sayap agar dapat menghasilkan gaya angkat tersebut? Nah, anak-anak dari yang sudah diketahui F1 ya, F1 min F2 dibagi A itu 1300, V1-nya 200. Kemudian rho-nya 1,3 kg per meter kubik. Maka kita bisa memodif rumus yang tadi di atas, F1 min F2. Nah, A-nya kan di kanan ya. Maka A dipindah ke kiri menjadi pembagi F1 min F2 per A. Tujuannya apa ini? Lawang di soal tidak diketahui luas penampangnya, maka kita gunakan F1 min F2 dibagi A yang sudah ada nilainya 1300. Nah, setengah rho-nya 1,3 yang sudah diketahui adalah kecepatan di bawah V1 ya. V1 adalah kecepatan di bawah sayap. Yang ditanya adalah kecepatan di atas sayapnya. Oke, ini jadi dari mana nih 2600 dikalikan 2 ini 1300 kali 2 dari 2600 tinggal 1,3 V2 kuadrat min 40.000.
1,3-nya dibagikan ke 2.600 anak-anak ya. Jadi 2.600 bagi 1,3 itulah 2.000. Ya, jadi tinggal dibuka kurungnya P2 kuadrat min 40 kuadrat. Pindah ruas jadi 40.000 tambah 2.000 jadi 42.000. Lalu terakhir dikalikan lagi di akar ya. Di akar dari 42.000 yaitu 204,9 atau kurang lebih menjadi 205 meter per sekon. Jadi demikian kalau pesawat kalau mau terbang ya, pesawat itu harus mengambil ancang-ancang dengan jarak sekian ribu meter untuk memacu pesawat itu dalam rangka take off ya, dalam rangka apa? Mencapai kecepatan dirinya bisa sekitar ini ya. Jadi sangat cepat sekali, tujuannya nanti biar terjadi gaya angkat pesawat ya, sehingga nanti pesawat selanjutnya bisa terbang naik. Nah, begitu anak-anak. Ya, jadi itulah penerapan hukum Bernoulli dalam fluida dinamis yang sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Itulah gunanya belajar fisika. Jadi fisika banyak berperan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kalian harus semangat untuk belajar fisika dan semoga jika sudah menyaksikan video ini kalian bisa berhasil sukses dengan cita-cita kalian. Dan jangan lupa silakan subscribe atau share dan nyalakan lonceng notifikasi Mr. Sultoni channel ini. Demikian anak-anak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat bertemu di bab pembahasan materi fisika yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.